Ustadz Nababan ini dulu Ustadz yang saya tonton ketika saya masih kafir. Salah satunya yang saya tonton adalah Ustadz Nababan. Ketika itu berdebat dengan Ustadz almarhum Ustadz Ihsan Maulana ya Ustadz ya? Iya betul. Dengan Ustadz Yusuf Ismail kalau nggak salah ya? Iya. Melawan 3 murtadin ya? Betul. Tahun berapa Ustadz? 2004. 2004, Masya Allah ya, masih 10 tahun kemudian baru saya sadar. Nanti kalaupun misalnya dari hasil debat itu ada orang yang belum muslim menonton sama seperti saya dulu menonton video debatnya Ustadz Nababan mendapat hidayah, itu kan bonus saja itu. Benar. Itu udah izin dari Allah, bukan karena kita Ustadz ya. Betul. Saya lihat dengan mata kepala saya bagaimana sekarang di barat, di Eropa itu terjadi yang namanya as-sahwa al-islami al-kubro. Ya. Kebangkitan Islam secara besar-besaran. Ya. Hampir tiap hari orang masuk Islam. Iya, iya. Jadi silahkan mereka menjalankan misinya, kita juga menjalankan misi kita. Saya juga berterima kasih kepada Ustadz Nababan yang sudah menerima kami ya, dari tim Geraha Mu'alaf, IPM Tauhid, juga dari tim Ngaji Cerdas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di sebuah pondok pesantren modern Darul Ilmi Indonesia dan juga Mu'alaf Center Anaba bersama dengan pendiri dan sekaligus pengasuh Ustadz Nababan ya Ustadz ya? Iya. Mohon maaf Tad, nama lengkapnya siapa Tad? Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Samsul Arifin Nababan. Ustadz Samsul Arifin Nababan. Nah, buat pemirsa Anaba TV, juga buat pemirsa channel Donitan, Ustadz Nababan ini dulu Ustadz yang saya tonton ketika saya masih kafir. Ketika beliau berdebat, salah satunya yang saya tonton adalah Ustadz Nababan. Ketika itu berdebat dengan Ustadz almarhum Ustadz Ihsan Maulana ya Ustadz ya? Iya betul. Dengan Ustadz Yusuf Ismail kalau nggak salah ya? Iya. Melawan 3 murtadin ya? Betul. Tahun berapa Ustadz? 2004. 2004, Masya Allah ya, masih 10 tahun kemudian baru saya sadar Ustadz. Masya Allah. Nah, alhamdulillah sekarang saya bisa berada di tempat yang bagus ini ya, yang berlokasi di daerah Gadok ya Ustadz ya? Ini, Ya, ini daerah Gadok ya Ustadz ya? Ciawi Bogor ya. Ya, udaranya sudah mulai dingin-dingin. Iya. Memang cocok ya kalau pondok pesantren di daerah yang dingin. Nah, kita mau ngobrol nanti dengan Ustadz Nababan bagaimana perjalanan beliau kok bisa sampai akhirnya menjadi pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Ilmi Indonesia dan Mu'alaf Center Anaba ya Ustadz ya. Tapi Ustadz, gimana awal mulanya gitu kok bisa menjadi punya pondok pesantren seperti ini Ustadz? Iya. Terima kasih Koh Dondi atas kunjungannya ke pesantren kita di Gadok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Koh Donditan yang saya hormati dan juga para pengurus Yayasan At-Tauhid yang hadir ke tempat kita ini, dan pemirsa Anaba TV serta pemirsa Donditan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapatkan kehormatan dikunjungi sahabat lama saya, Koh Donditan yang tidak asing lagi bagi pemirsa sekalian. Namanya belakangan ini sedang viral karena beliau ini dikenal sebagai debater juga, tukang debat. Mengikuti jejak Ya, beliau. antar lintas agama ya. Dan beliau termasuk salah seorang tokoh mu'alaf yang sangat disegani dan diperhitungkan oleh orang-orang di luar kita karena beliau ini punya kemampuan berdebat yang sangat luar biasa. Kalau di Amerika itu ada debater kita namanya Yusuf Estes. Oh, Syekh Yusuf Estes ya? Saya sudah pernah jumpa dengan beliau. Ya, ya. Beliau asli orang Texas, pendeta tadinya, dan menjadi debater yang luar biasa di Amerika. Sudah puluhan ribu dia mengislamkan orang-orang di sana. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kembali kepada pertanyaan Koh Dondi tadi. Sebenarnya pertanyaan ini bagi saya sudah
sudah tidak menarik lagi bagi saya karena udah 30 tahun lebih menjadi muslim. Masya Allah. Ya, jadi Ya. kalau saya testimoni tentang pengalaman bagaimana masuk agama Islam itu mungkin bagi teman-teman itu udah basi gitu ya. Ya, ya. Nah, tapi tetap aja yang namanya testimoni itu adalah masih menarik lah ya. Terutama tadi pertanyaan beliau tidak secara spesifik menanya tentang bagaimana perjalanan spiritual saya masuk agama Islam, tapi lebih kepada lembaga Ya. yang saya asuh ini gitu ya. Jadi ceritanya kok setelah saya dulu tahun 2004 debat murtadin dengan mu'alaf. Waktu itu ada 3 debater dari muslim mantan dari agama lain dan 3 murtadin. Ya, nah tiba-tiba saya pun tidak ada pikiran macam-macam. Ya, kita dihadirkan oleh Arimatea. Nah, Arimatea ini dulu adalah suatu lembaga kepunyaan orang kita, orang Islam. Yang didirikan oleh almarhum Ramli Nawai dulu. Nah, saya juga ikut di dalam sebenarnya. Nah, dulu lagi viral testimoni para murtadin. Kenapa mereka masuk Kristen, kemudian mereka berkhutbah di mana-mana, ceramah yang kadang-kadang nadanya itu seperti sedikit agak provokatif begitu. Nah, akhirnya Arimatea ini mencoba menjembatani bahwa ada orang yang murtad itu ya. Tapi banyak juga orang yang masuk Islam. Nah, terpikirlah waktu itu teman-teman dari Arimatea, terutama Akhi ya, yang menjadi aktor waktu itu, menghubungkan dua pengalaman yang berbeda ini. Kira-kira bagaimana? Dipilihlah siapa ini mantan-mantan dari agama lain masuk Islam yang jadi ustadz dan juga orang-orang yang murtad. Nah, ketika dihubungkan satu-satu gitu ya, ditanya bagaimana kalau kita debat terbuka? 3 lawan 3, 3 murtad, 3 yang mualaf. Kita adakan di asrama haji Pondok Gede, disaksikan 2 agama, Kristen dan Muslim. Wah, itu menarik. Baru pertama di Indonesia itu. Tidak ada pernah terjadi sebelumnya. Itu sebelumnya nggak pernah ada debat? Nggak ada. Karena ini debat lintas ini yang dikonfrontir antar 2 agama nih, 2 pengalaman yang berbeda. Iya, masalahnya kalau debat ustadz dengan pendeta itu biasa, biasa aja. Tapi yang masalah ini adalah nih, yang ini dari agama lain masuk ke Islam, yang bisa murtad, ini menarik. Dan belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, alhamdulillah kita ngumpul di asrama haji Pondok Gede waktu itu tahun 2004. Ya, imbang lah, audiensnya itu imbang 500-500 kurang lebih waktu itu. Nah, saya tidak nyangka dari perdebatan ini menjadi viral. Waktu itu direkam, kemudian dimasukkan di PCD. Rupa orang-orang yang pakar IT itu diupload di YouTube kok. Dibuat di YouTube, menjadi viral. Nah, saya pun tiba-tiba tahun 2006 ada undangan dari Jerman, dari Hamburg. Diminta saya ceramah ke sana. Saya pun terkejut. Saya waktu itu bukan ustadz yang kondang. Saya masih ustadz kondangan aja. Kondangan. Ya, bukan ustadz yang kondangan gitu kan. Nah, tiba-tiba viral gitu. Ada telepon, Ustaz ada beban. Oh, kami sudah tonton video Anda di YouTube. Mau ndak ceramah ke Jerman? Bapak siapa? Saya Pak Hasan dari Aceh, tapi tinggal di Hamburg. Oh, begitu. Bapak tahu nomor saya dari mana? Dari YouTube. Saya nggak tahu YouTube itu apa. Saya orang yang gaptek juga. Ya kan? Apa itu Pak YouTube? Tahun 2004, 2006. Apa itu YouTube? YouTube itu yang di internet itu, katanya kan. Saya sendiri tahu YouTube kapan kok? Itu tahun 2010. Bayangkan. 6 tahun setelah debat baru tahu YouTube. Baru tahu saya yang namanya YouTube itu. Itu adalah saking bodohnya saya dalam teknologi gitu kan. Ya sudah. Akhirnya saya diundang ke Hamburg itu. Kemudian berapa bulan kemudian saya diundang oleh Ustadz Adi Aksa Daud, mantan Menteri Olahraga waktu itu, nelpon saya. Lagi di Sydney, beliau sama Presiden SBY waktu itu. Ustadz, kata beliau, Anda di sini sangat terkenal, di Sydney, di Melbourne. Anda mau nggak ke Sydney? Kata beliau. Ini Menteri Olahraga, kaget saya. Ya kan? Ya kita kenal beliau lah di TV kan. Tapi kan beliau tahu dari YouTube juga. Jadi orang sana minta kepada beliau menghadirkan saya di sana ceramah. Kebetulan beliau punya adik dulu di sana. Mau Pak Menteri? Mau, saya bilang. Langsung minta dikirim paspornya ke kantor beliau di Kementerian Olahraga. Besoknya saya terbang. Pakai bisnis kelas yang duduknya itu SQ itu yang luar biasa, bisa nyandar gitu. Yang bisa telentang. Wah, telentang begitu luar biasa gitu kan. Saya ceramah seminggu di Sydney, seminggu di Melbourne.
Nah, teman-teman kita di Sydney itu bilang, orang yang ke antum ini Ustadz, harus punya pesantren. Oh. Nah, terutama antum ini kan mumpuni ilmunya dalam Islam sekarang ini sudah bisalah antum mendirikan pesantren katanya. Oh iya, saya memang ada rencana Pak, saya bilang kan. Cuma saya tidak punya uang. Nah, kata beliau kita di sini biasa donasi ke Indonesia. Nah, kalau antum memang ada niatan seperti itu, oke, silahkan tinggalkan nomor rekeningnya, nanti kita bantu. Subhanallah, saya seminggu ceramah di Sydney, seminggu ceramah di Melbourne, saya pulang itu ke Indonesia waktu itu tahun 2007. 2007. Ya, itu masuk uang 300 juta. Oh iya. Wah, itu bantuan dari Sydney, teman-teman di sana dan Melbourne itu. Akhirnya saya sampai di Indonesia itu kebetulan ada jual tanah di Bintaro 1.200 meter, harganya 300 juta, langsung ini langsung dibelikan tanah. Beli tanah itu. Bikinlah pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Karena saya kan dulu banyak mengislamkan orang. Banyak mengislamkan orang, banyak datang kepada saya karena dulu kan Mu'allaf itu kan ikon, termasuk menjadi ikon dulu kan. Selalu bicara Mu'allaf itu ya lari ke saya banyak gitu kan. Nah udah, saya terpikir bikin pesantren Mu'allaf yang belum pernah dipikirkan oleh siapapun zaman-zaman dulu. Memang unik. Aneh rasanya kok bikin pesantren Mu'allaf, kok ada dikotomi gitu kan. Nah, saya bikinlah pesantren Mu'allaf itu, dapat tanah, bangunnya kemana? Nah gitu kan, saya banyak undangan ke Amerika, banyak undangan ke Kanada gitu kan. Ya carilah seperak dua perak donasi di sana. Alhamdulillah, akhirnya pesantren jadilah. Yang di Bintaro? Bintaro dulu, pesantren yang Putra. 2008 masuklah santri. Kurang lebih 50 santri Mu'allaf semua. Ya itu gratis, tidak ada yang bayar sama sekali. Mu'allaf semua? Mu'allaf semua. Ya, sebagian saya yang mengislamkan, sebagian ada di Islam di tempat lain begitu. Dengan komitmen, mereka tidak dibayar, tidak bayar, mereka saya sekolahkan, saya kuliahkan, bahkan ada saya kirim ke Timur Tengah. Dengan perjanjian tamat sarjana S1 wajib kembali kampung masing-masing. Maka santri kita alhamdulillah sudah banyak jadi penceramah. Sudah kembali ke kampung masing-masing mereka. Ada namanya Ustadz Khalifah Sinaga, kembali ke Bengkulu. Ada Ustadz Gohan Matondang, kembali ke daerah Pekanbaru sana. Ada Ustadz Iwan Pewa, ada kembali ke NTT sana. Jadi menyebar ini santri kita yang lama dulu itu. Nah, tiba-tiba mu'allafah perempuan minta juga. Waktu itu Bu Haji Rene pernah datang. Waktu saya sudah membangun pesantren Putra, Ustaz Rene datang ke pesantren saya yang di Bintaro, yang Putra. Dulu belum ada yang Putri. Saya bilang sama beliau, dulu kita sering jalan bersama. Ustazah, Ana bikin pesantren Putra, udah ini Mu'allaf. Anti bikin pesantren Mu'allafah Putri ya. Siap Ustaz, kata Ustaz Rene. Tapi gimana caranya? Oke lah, kita saling-saling aja Ustazah gitu kan. Beliau kebetulan ada tanah berapa ratus meter waktu itu, 1000 berapa meter gitu, dia yang disentul ya? Yang disentul waktu itu, bawa ke sana, oh ya ini bagus ini Ustazah gitu kan. Nah akhirnya karena beliau sedang membangun, belum jadi, desakan-desakan Mu'allaf yang di Jakarta sama saya yang perempuan banyak, mau nggak mau saya bikin pesantren Mu'allaf Putri juga lah. Di Bintaro juga? Di Bintaro juga, berjarak 500 meter ada yang Putra itu. Nah akhirnya saya bangun dengan cepat sekali, masa itu karena kita memang lagi booming lah ya, lagi viral. Kalau kita jumpa orang-orang kaya itu masih percayalah kok gampang lah waktu cari dana gitu kan ya. Kalau hanya 1 miliar 2 miliar itu cepatlah masa itu gitu kan. Nah udah saya bangun pesantren Mu'allaf Putri. Masuklah santri, saya kuliahkan mereka, saya kader jadi ustazah gitu kan. Subhanallah. Nah teman-teman kita setelah itu, teman kita yang ada di NTT, yang mu'allaf tapi sudah berkeluarga, mereka tidak bisa datang ke Jakarta dibina, mereka mintalah diadakan di sana lembaga. Nah saya bangunlah di NTT itu 3 pesantren mu'allaf tapi tidak boarding. Bangun 3 di sana, bagus-bagus, mewah-mewah saya bikin di NTT. Nanti kapan-kapan kau donasi saya bawa ke sana, mewah-mewah saya buat. Di kota apa Ustaz? Itu ada di Kupang Barat, ada di Kupang Timur juga, ya. Tapi nggak saya bikin nama, karena di sana banyak rintangan. Jadi cuma bikin gedung, saya bilang jangan bikin nama. Nanti dicari-cari orang, gawat kita. Nah, sebanyak pembinaan dan dari juga. Nah, saya sambil berdakwah di sana itu kan bukan berdakwah bil lisan, tapi berdakwah dengan bilhal, dengan materi gitu. Saya suka bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu di sana. Nah, tiba-tiba orang-orang di sana itu kan respect. Orang-orang tua non-muslim itu menyerahkan anaknya ke saya untuk diislamkan. Malah nitip? Nitip, padahal orang tuanya tidak muslim. Nah, mereka tahu Ustadz ini baik, programnya bagus sekali. Kami titip anak kami untuk dididik, nggak apa-apa diislamkan. Yang penting dididik, di kader. Diislamkan? Jadi mereka bersyahadat masuk Islam? Bersyahadat kan. Tapi orang tuanya tetap? Tetap. Tapi pada akhirnya orang tuanya masuk Islam. Alhamdulillah. Setelah sekian tahun. Nah, kebetulan dulu saya dekat banyak dengan para duta besar negara Arab.
Saya dekat dengan duta besar negara Arab Saudi, Libya, Irak, ya, Sudan, Libya, macam-macam, ya, Oman, banyaklah, Emirat, gitu kan, Qatar. Jadi akhirnya mereka pada berkunjung ke pesantren kita, para duta besar ini. Ya. Rame-rame duta besar datang ke pesantren kita, melihat program saya yang begitu istimewa. Kan jarang-jarang ada orang punya program mengislamkan orang. Dan saya tidak sembunyi-sembunyi, saya upload di YouTube. Sampai sekarang masih banyak di YouTube. Ya, orang-orang yang saya bawa dari NTT sana saya islamkan, gitu kan. Dan itu atas permintaan orang tuanya. Saya nggak dakwahi. Saya tidak ada ngajak-ngajak mereka kepada Islam. Tapi orang tuanya nyerahkan ke saya. Maka semua pakai tertulis, gitu kan, penyerahan itu, gitu kan. Nah, jadi saya nggak ada masalah. Nah, rupanya itu cepat menyebar beritanya di mana-mana kok, bahwa Ustaz Nababan seolah saya menjadi misionaris Islam, gitu kan. Saya dituduhlah misionaris Islam, saya diancam segala macam itu. Saya bilang saya tidak ada mempengaruhi siapapun. Saya nggak ada membawa sembako apa tuh, nggak ada. Saya datang berdakwah biasa saja. Saya hanya mendatangi saudara saya, tapi kebetulan mereka lihat ada minta bantuan sama saya bantu, gitu kan. Tapi semampu saya aja. Tapi nggak ada ngajak-ngajak. Nah, mereka yang orang tua ini. Nah, dari situlah saya akhirnya saya memang fokus membina para mu'alaf ini. Saya sudah mendirikan 6 pesantren mu'alaf. 6 pesantren mu'alaf. Iya, jadi yang ini Bintaro 2 di NTT 3, ini 1 di Bogor ini. Nah, ini tadinya ini kan buat mu'alaf aja. Tapi karena tempat ini luas, ya kalau hanya mu'alaf ini mubazir gedung ini. Gedung ini banyak. Dari mana saya mencari mu'alaf banyak-banyak lagi kan? Udah banyak pembinaan mu'alaf juga, gitu kan. Nah, akhirnya tahun 2022 saya terpikir, saya harus ekspansi nih, saya mubazir ini. Ini gedung-gedung ini amanah nih. Ini kalau hanya ditaruh begini nih, dosa saya ini kan, gitu kan. Masjid besar, gedung-gedung banyak. Nah, akhirnya saya coba ekspansi, bikin pesantren modern. Kemana ya kiblatnya? Nah, saya datang ke pesantren modern Gontor. Darussalam Gontor. Saya ketemu langsung 3 pimpinan. Kiai Haji Hasan, kemudian Kiai Akrim, Kiai Profesor Amal, gitu kan. Sudah tanya 3 pimpinan Gontor. Saya minta restu, Pak Kiai, saya ini bukan alumni Gontor, tapi saya cinta Gontor. Saya pengen bikin pesantren ala Gontor, gitu kan. Alhamdulillah direstui. Alhamdulillah. Begitu buka pertama kali tahun 2022, penerimaan santri baru. Nggak nyangka saya kok, langsung 117 santrinya. Masya Allah. Hampir tidak adalah pesantren di Indonesia ini baru buka ratusan santri, mungkin kita. Subhanallah. Kenapa? Waktu itu saya bantu dengan sosmed, gitu kan. Kita dengan Instagram, dengan YouTube, dengan macam-macam gitu. Ya mungkin masih mereka lihat mungkin masih ada faktor ketokohan kita mungkin ya. Mungkin ada juga, dan juga mungkin ada faktor Gontornya mungkin juga kan. Ya sudah akumulasi lah di situ kan. Mungkin orang tua yang punya anak pengen sekolahin anaknya di Gontor, kejauhan di sini, gitu kan. Dan saya memang konsisten. Kita hanya 2 bahasa di sini. Bahasa pengantarnya hanya Arab dan Inggris. Kita konsisten. Bahasa Cina nggak ada, Tan? Itu makanya antum masuk ajarin nanti. Harus kita buat ini. Saya juga bisa bahasa Cina. Kita buat bahasa Mandarin nanti. Nah, begitulah kok perjalanan saya. Kenapa? Kalau pertanyaan tadi kenapa bisa jadi mendirikan pesantren, mengasuh pesantren? Nah, latar belakang pendidikan saya kebetulan setelah saya masuk Islam dulu kok. Saya dulu diislamkan di Jawa Timur, di Jember. Di Jember. Tahun berapa? Tahun 91. 91. Ya, saya di sana dulu. Ya, antum belum lah ya. Aduh, saya masih jauh tadi. Ya, jadi 91 ya, Masya Allah ya. Jadi saya waktu itu langsung masuk pondok pesantren. Karena kiai yang mengislamkan saya itu dia bilang, Anda tidak boleh kembali ke Medan. Anda harus belajar dulu Islam ini. Nah, gratis, nggak bayar. Tapi makan sehari-hari cari sendiri. Waduh. Berapa tahun, Ustaz? 3 tahun. Saya bilang, Kiai gimana? Saya harus kerja apa? Nah, kata Kiai itu di sini biasanya orang pergi kadang ada yang pergi ke sawah, ada yang ngarit rumput, ada macam-macam gitu kan. Ya udah, yang penting pendidikannya gratis. Ya saya serabutan aja lah. Hanya makan sehari-hari ini kok gitu kan. Kadang kalau nggak ada dimakan sama teman numpang bisa juga gitu. Demi apa? Cari ilmu. Nah, saya belajar di situ. Alhamdulillah seminggu bisa baca Quran kok. Masya Allah. Ya, saya 1 minggu bisa baca Al-Quran. Saya belajar bahasa Arab itu 3 bulan lancar kok. Di pesantren itu juga? Nggak, saya waktu di situ nggak bisa bahasa Arab. Jadi setelah 4 tahun kemudian saya hijrah ke Jakarta ini. Saya kalau di sana bahasa Madura. Nah, kalau bahasa Madura saya lancar. Berarti 95 Ustaz hijrah ke Jakarta? 94 ke Jakarta. 94. Saya 94 ke Jakarta ini. Dulu saya oleh Dr. Salim Al-Jufri yang
Dewan Suruh PKS itu. Nah, dulu tetangga saya di Sondet. Oke. Nah, beliau ini lihat saya ini kayaknya ada potensi nih di kader jadi ustadz nih. Ini orang Batak yang satu ini nih, gitu kan. Cocok di kader. Ini mualaf nih. Itu di perlu kader gitu. Beliau tawarin saya kuliah di Lipia. Oke. Tahu kan Lipia? Perguruan tinggi Saudi yang ada di Jakarta, dulu di Salembang. Tawarin. Nah, Baban katanya, kamu mau nggak saya kader? Saya sekolahin, kuliahin di sana gratis gitu kan, Saudi. Saya bilang bahasa pengantarannya apa, Ustaz? Bahasa Arab. Aduh, saya cuma 2 kata tahu, anak anta doang gitu kan. Jadi nggak mungkin bisa terima di situ gitu kan. Nah, karena jalur mualaf, beliau bawa saya ke mudirnya, rektornya, dulu namanya Dr. Ali Ad-Dakhilullah, orang Madinah. Bawa dikenalkan dia ada mualaf begini-begini. Ini harus terima kuliah di sini. Ini mau kita kader jadi dai ini. Nah, bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa. Loh gimana mau kuliah di sini? Nggak bisa bahasa Arab gitu kan? Tapi digaransi beliau, ya digaransi. Ini rugi kita kalau tidak dikader nih orang ini gitu kan. Saya lihat potensi jadi dai besar nih gitu kan. Akhirnya dengan debat antara, saya tidak paham sih waktu itu debatnya apa, bahasa Arab kan. Nah, akhirnya diterima sama beliau. Kata beliau, syaratnya apa? Anda 3 bulan harus bisa bahasa Arab. Kalau tidak maksul. Ya, saya bilang saya coba. Belajarnya di situ juga? Di situ, di situ. Jadi besoknya suruh masuk saya. Masuk kan nggak bayar, semua dikasih buku Arab semua kan, saya nggak tahu. Akhirnya apa? Saya masuk kuliah pertama itu teman satu kelas 40 orang, ada dari alumni Gontor, alumni dari macam-macam lah. Itu programnya S1 atau? S1. Oh, S1. Udah waktu itu masih persiapan bahasa. Idadul Lughawi, si bahasa itu kan. Udah. Nah, begitu masuk saya kok, nggak paham sesatu pun. Bahasa nggak paham saya. Tapi ada semangat karena udah di garansi nih, dituntut sama Dr. Salim waktu itu. Saya akhirnya pulang kuliah, saya bilang teman-teman alumni Gontor mana, akhi tolong bantu saya. Ajarin bahasa Arab. Ajar saya bahasa Arab saya. Saya target 3 bulan nih harus bisa bahasa Arab, mengikuti perkuliahan gitu kan. Akhirnya ada teman-teman tidak yang ikhlas, tapi saya nggak punya uang ya bayar antum ya gitu kan. Ada yang mau bimbing saya bahasa Arab setiap hari gitu. Setiap hari kosakata saya bertambah kok. Tiap hari bisa bahasa Arab, tambah kosa. 3 bulan saya udah mulai lancar bahasa Arab. Oh, Masya Allah. Wah, begitu dipanggil lagi, ya Syams, ta'al, kata mudirnya. Kemari. Nah, kaifa lughatuka? Bagaimana bahasamu? Kan? Alhamdulillah, istata'tu ya Syekh. 3 bulan itu? 3 bulan. Wah, oke, anta istamir. Lanjutkan, katanya kan. Langsung kasih hadiah saya, Pak. Apa? Ditanya saya, apa namanya, adaital hasabikon, apakah Anda sudah haji dulu? Lama ya Syekh. Turidul haji di sana, apakah Anda mau haji tahun ini? Langsung itu kan. Di apa? Di haji undangan kerajaan Saudi. Masya Allah. Waduh, saya belum jawab mau, nangis saya kok. Saya langsung jatuh ke bumi tersungkur, nangis, saya menjerit. Ya Allah, gitu. Gak nyangka gitu kan. Diberangkatkan haji yang di atas VIP itu. Saya undangan kerajaan. Masya Allah. Iya kan? Subhanallah. Hanya karena mu'alaf itu. Mu'alaf karena udah lancar berbahasa Arab waktu itu. Udah dikasih hadiah saya. Masya Allah. Nah, jadi berangkat tahun itu? Berangkat deh. Bukan tahun itu lagi. Di berapa hari setelah dia ngomong itu. Langsung berangkat? Langsung. Kebetulan itu di bulan haji. Kebetulan dia ngomong itu di bulan haji. Waktu itu orang udah menjelang akhir tutup Bandara King Abdul Aziz waktu itu kan. Nah, singkat cerita, alhamdulillah saya dari pulang haji itu sudah mulai saya penceramah. 98 saya sudah lintas negara saya ceramah. Saya diundang ceramah ke ke Singapura, sudah ceramah ke Malaysia, saya sudah lintas negara tahun 98 saya ceramah itu. Nama saya sudah mulai dikenal masa itu kok. Nah, akhirnya puncak-puncaknya itu saya udah jadi penceramah sambil kuliah, ceramah-ceramah gitu. Saya udah bukan hanya ceramah kristologi, saya udah bisa berdalil, udah bisa. Kalau dulu saya ceramah awal, kenapa aku memilih Islam? Itu dulu. Baru bisa cerita pengalaman Islam. Tapi setelah saya kuliah di Lipia itu udah bisa ceramah tentang ilmu. Ini muqaranah al-adiyan, perbedaan agama, perbandingan agama gitu kan udah bisa jelasin. Itu berarti Ustadz belum berdebat yang mu'alaf versus muqaddin itu ya? Belum, itu tahun 2004. Masih beberapa tahun lagi itu ya? Ya, itu tahun 2004. Itu saya masih kuliah di Lipia itu. Ya, itu belum. Ya, saya kan makanya kenapa kita menang? Ya sudah punya bekal dari Lipia. Jadi artinya Ustadz Nababan sudah mencari ilmu beberapa tahun dulu ya sebelum debat. Saya sudah belajar di pesantren, saya belajar kuliah di perguruan tinggi Saudi. Ya, saya juga dari agama Kristen, saya lahir di Kristen, besar di Kristen, sudah juga sudah ikut mulai dakwah juga lah dulu gitu kan. Usia berapa Tat dulu waktu sekitar 20-an lah. 20 tahunan ya. Jadi alhamdulillah kenapa kita debat itu menang karena kita
mereka nggak nguasai Islam. Nah, kalau saya kan nguasai Islam. Menguasai Kristen juga. Kristen juga, Iya, gitu kan. iya. Tidak mungkin menang mereka, gitu Iya, kok. iya, iya. Nah, ketika saya agak viral waktu itu, ya dulu kalau saya ceramah itu kok, waduh, lapangan gak ada yang muat rata-rata dulu. Ya, kayak uas lah sekarang ini, gitu kan. Karena pada zaman itu juga dialog lintas agama juga mungkin masih baru ya. Ya, pertama kali kok di Indonesia ini. Mungkin kalau di luar negeri sering, tapi Indonesia jarang kok. Mau satu viral video dalam bentuk VCD waktu itu. Saya kemana? Dari Papua, dari Aceh, Papua, ke seluruh Indonesia. Banyak orang kenal saya, dan saya kalau ceramah ke Papua kemana-mana, sampai ke saya diundang ke Timika sana, ke Freeport itu, saya ceramah naik ke Zero Mile itu, saya ceramah, Masya Allah. Jadi saya bersyukur sekali ya, disekolahkan di Libya itu oleh Dr. Salim, saya betul-betul apa yang beliau anak ramalkan saya menjadi da'i itu terkabul. Menjadi Mungkin kenyataan, kalau saya ya. jadi kenyataan. Saya sekarang, saya alhamdulillah udah ceramah ke 4 benua kok. Masya Allah. Saya udah 4 benua. Benua Eropa, benua Amerika, benua Australia, benua Asia. Pergi 4 benua saya pergi ceramah gitu kan. Mungkin kalau saya jadi pendeta dulu nggak bisa keliling dunia gitu kan. Nah, jadi dai, jadi ustadz. Tapi Ustadz Nababan dulu sebelum masuk Islam, di gerejanya sendiri dulu aktif. Misionaris bukan? Ya, nggak sampai gitulah. Nggak sampai misionaris lah. Tapi saya udah aktif di kegiatan-kegiatan gitulah. Nggak sampai jadi pendeta. Kebetulan ayah saya juga tokoh gitu kan. Nah iya, jadi. Tapi Ustadz Nababan dulu bukan pendeta. Oh enggak, saya tidak pendeta. Tapi kalau istilah kita lihat ya seperti penginjil gitulah. Udah ceramah-ceramah. Belum sampai ke level pendeta belum. Oh, masih jadi ini penceramah tembak gitu ya? Ya gitulah. Ya aktivis-aktivis gitulah. Tapi dulu waktu masih di Kristen, Ustadz Nababan, istilahnya pernah melakukan upaya-upaya pemurtatan nggak? Saya pernah mengikuti, baru mau ikuti namanya pergerakan misi Zending dulu ada. Oh Zending. Ya. Pergerakan misi Zending begitu. Ya, dulu kan ada namanya Murtadin yang terkenal dulu, Yusuf Roni, Hamran Amri. Itu dulu kan dia kalau ceramah kemana-mana itu kan dia bikin majalah namanya Sinar Kasih. Nah itu terkenal dulu tuh. Majalah Sinar Kasih itu dulu tahun-tahun 80-an terkenal, isinya itu banyak ayat-ayat Quran. Ayat Quran, hadis yang diselewengkan artinya gitu kan. Jadi sebenarnya saya itu dulu sudah mulai, saya bersyukur juga sebenarnya. Artinya dengan adanya orang murtad itu awal mula saya terinspirasi ingin tahu agama Islam seperti Malah apa. jadi ingin tahu agama Islam. Jadi sebenarnya ada kontribusi dia. Gitu kan? Jalan hidayah ya. Jadi aja begitu. Saya dulu kagum kalau mereka itu pidato-pidato begitu ya, dengerin dengan kasetnya atau apanya gitu dulu. Dulu kan masih pakai kaset tuh ya. Saya kagum dulu. Ya, kalau umat Kristen di Indonesia sih rata-rata tahu lah ya, Yusuf Roni lah ya. Oh iya, Yusuf Roni, Hamran Amri dulu terkenal. Hamran Amri itu orang Banjar, Murtad, jadi dulu terkenal. Tapi yang paling viral itu Yusuf Roni. Nah itu dulu terkenal banget gitu kan, karena beliau punya public speaking yang bagus. Nah tapi saya dulu kagum begini, dengerin ceramah-ceramah yang agak berbau perbandingan agama. Wah ini. Karena saya dulu nggak tahu Al-Quran, dengerin orang baca Quran kagum-kagum aja. Nggak tahu saya benar apa salah itu kan. Ya namanya orang murtad kan. Gitu. Nah, jadi tapi ala kulli hal itu ya hikmahnya ya bisa menginspirasi saya juga. Ya sedikit banyak saya dapat. Mohon maaf nih, mohon maaf. Poin apa yang menjadikan Ustadz Nababan akhirnya keluar dari Kristen? Jadi gini dulu, cuma panjang sekali. Udah sering saya nih panjang. Ceritanya panjang sekali. Poinnya aja, poin utamanya aja. Jadi dulu ada orang Madura. Orang Madura itu dia pedagang sebenarnya, bukan ustadz. Nah dia itu dulu datang ke Sumatera Utara. Nah dia dagang. Saya nggak tahu dagangnya apa gitu kan. Tidak sengaja suatu hari kita ya ketemu beliau lah, jumpa beliau satu tempat gitu kan. Nah beliau tahu saya tidak Islam. Dia agak dakwahi saya gitu kan, ada dakwahi saya gitu. Lalu apa namanya? Dia ada buku. Nah buku ini sudah lapuk, warnanya udah kuning. Jadi kitab kuning lah. Wah penasaran juga nih buku apa nih Ustaz? Saya nggak tahu judulnya waktu itu apa gitu kan. Dikasih hadiah. Nah waktu itu dia bilang apa namanya? Baca ini buku ini. Mohon maaf, orang Madura. Orang Madura. Bukunya buku debat agama bukan? Iya debat. Jadi saya waktu itu belum tahu. Kalau nggak salah, saja, saya nebak nih ya. Itu buku judulnya kemungkinan besar dialog ketuhanan Yesus. Itulah. Tapi itu dulu udah lapuk, udah ada covernya. Jadi kasih hadiah itu. Itu adalah debat antara Kiai Haji Baharudin Mudori. Iya. Melawan Antonius ya, Hiduri ya. Betul. Oh iya benar, Masya Allah. Jadi saya waktu itu dikasih buku ini, ya, saya baca. Saya baca setelah pulang saya kan baca. Wah,
Ternyata ini debat Ya. antara kiai dan pendeta. Ya, ya, ya. Dan saya tahu ujungnya aja. Hmm. Ujungnya itu di situ taruhan. Kalau kiai ini kalah masuk Kristen, kalau si pendeta ini kalah masuk Islam. Ya, ya. Ternyata dalam buku itu ceritanya kalah pendeta Antonius ini Ya. masuk Islam. Masuk Islam. Kan begitu. Di malam ke-8. Jadi saya bilang sama si Bapak Madura ini, Pak, saya pengen jumpa dengan apa namanya? Kiai Haji Baudin atau Kiai ini hebat sekali kiai ini, ya, kiai ini. ya. Ini kiai ini, saya sebagai orang dari Batak sana kan fanatik banget kan. Saya penasaran, ini hebat banget kiai ini. Nah, saya kok pengen jumpa dengan kiai ini, gitu kan, penasaran saya. Ketemu akhirnya, Ustaz? Enggak. Jadi kata beliau, ini kan kiai udah lama meninggal, udah lama meninggal katanya. Ya. Tapi kalau ente pengen jumpa dengan orang-orang yang sepaham dengan dia di Jawa Timur itu gudangnya. Ya. Jadi singkat Kayak cerita, almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian ya kalau salah. itu diantaranya, Ya. diantaranya kader-kader beliau lah itu, gitu kan. Nah, akhirnya saya ke Jawa Timur, ke Jember. Loh, Saya nggak jumpa Kiai Asian. Saya ke Jember, ke tempatnya beliau ini yang ngasih buku tadi. oh, ke Madura. Bukan ke Madura, dia Di orang Jawa- Madura. Jembernya? Orang Madura, tapi tinggalnya di Jember. Oke. Nah, Ya, ya, jadi ya. situ dia Terus? bilang, ya udah kalau mau dialog-dialog begitu, di sana banyak gudangnya di Jawa Timur itu. Orang-orang itu paham banyak gitu kan. Nanti ente sekenalkan dengan kiai-kiai di sana yang paham perbandingan agama. Betul lah kok. Singkat cerita sampai saya di sana di Jawa Timur itu, di Jember itu, dikenalkanlah dengan kiai-kiai yang betul-betul paham. Oh. Saya asal ngobrol, dialog begitu, kalah terus saya. Oh, loh, tapi mohon maaf, Tad. Waktu Ustadz mau berangkat ke Jember, itu diizinin sama orang tua? Saya nggak pamit. Oh, nggak pamit. Nggak pamit saya. Kirain Nggak pamit. Nggak pamit saya. Terus? Kita kan BTL, batas tembak langsung. Ya karena penasaran aja. Iya, 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 iya. Saya senang Iya, saya dengan iya. perbandingan agama gitu kan. Karena dengerin dari Suproni, Hamran Amri dulu itu Iya, menarik. iya. Saya kalau ada orang pidato membawa Quran gitu, menarik bagi saya. Atau juga orang Islam bawa Alkitab, menarik Iya, bagi saya oke. gitu kan. Pokoknya Iya, yang iya, anggap berbau iya. perbandingan gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, singkat cerita, kalau saya sampai di Jawa Timur itu, saya dialog dengan para kiai di sana, kalah lah saya. Iya. Sebenarnya bukan mau debat tujuannya, mau sharing-sharing gitu aja Iya, lah, gitu iya, kan. Memangnya saya siapa kok? Hebat Iya. banget mau debat gitu kan. Nah, saya banyak dapat ilmu tentang kristologi, tentang kekristenan. Kok dia lebih paham dari saya tentang Kristen gitu kan. Iya, iya. Nah, singkat cerita setelah sekian lama, Allah gerakkan hati saya, diberikan hidayah, saya pun minta masuk Islam. Atas kesadaran pribadi. Dari yang Di paksa. Jember berarti Di Jember. ya? Oke. Jember. Nah, begitu saya syahadatkan, kiai itu bilang sama saya, udah meninggal kiai itu. Saya bilang kata kiai ini, kamu jangan pulang dulu ke Medan, kamu belajar dulu di sini. Nah, akhirnya itulah perjalanan saya begitu kok. Mungkin kalau nggak disarankan begitu, saya tidak mungkin saya bisa jadi ustadz seperti sekarang. Ustadz nggak ke Madura? Kalau ke Madura saya belakangan saya ceramah-ceramah malah. Setelah menjadi ustadz? Setelah ustadz ke Madura. Saya pernah, alhamdulillah, berziarah ke makamnya Kiai Haji Baudin Mudori langsung. Oh, saya belum pernah kalau itu. Langsung ke makamnya, Di mana terus itu? di Madura. Nah, di mana? Madura Di di mana? Sumeneb ya kalau nggak salah. Oh, Sumeneb. Saya belum pernah ke sana Nah, malah. saya juga dibawa ke pesantrennya, ke rumah tempat berdebat itu gitu ya. Terus saya akhirnya bertemu dengan anaknya di Surabaya. Wah, menarik sekali ceritanya memang. Jadi kalau kita baca buku itu, memang kok sepertinya Kiai Haji Baudin Mudori itu sepertinya nggak pernah belajar kristologi, tapi kok tahu ayat-ayatnya gitu. Iya. Nah, menurut anaknya, itulah yang disebut dengan ilmu laduni kan ya. Masya Allah. Ya, kita yang membaca aja, saya sebagai yang sudah belajar kristolog bertahun-tahun gitu ya, saya ketika membaca, bener ya, kok dia bisa tahu ini, bisa tahu ini, bisa tahu ini gitu. Itu butuh bertahun-tahun Ustaz, untuk belajar seperti itu gitu Ustaz, ya. Alhamdulillah Dasar, ya. memang dasar. Iya, seperti ada orang seperti Kiai Haji Baudin Mudori gitu ya, yang membuka mata lah istilahnya lah ya. Betul. Bisa membuka, ya juga bisa menjadi jalan hidayah juga gitu ya berarti ya. Iya. Buat Ustaz Roman ya. Buku itu berarti ya. Betul. Oh, sekarang baru tahu saya nih. Ya banyak lah ceritanya. Ya, di antaranya lah itu semua kan akumulasi sudah itu. Ya. Allah kalau berikan hidayah kepada seseorang itu kan dengan macam-macam cara Iya, gitu betul, kan. Di antaranya begitu. Betul, betul. Tapi yang mula-mula menginspirasi saya adalah orang-orang yang murtad itu justru. Iya. Iya. Itu. Ya. Alhamdulillah. Jadi perjalanan. ada rasa senang perbandingan agama gitu kan. Iya. Iya kok. Nah, sekarang ini kalau kita bicara perbandingan agama, kan kita sering dituduh penistaan gitu saja. Gimana kalau menurut Ustaz Baban? Oh, keliru. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ada kampus yang berkiblat ke
Kementerian Agama namanya UIN. Dulu YIN. Ya kan? YIN itu dari dulu Ya. sudah ada jurusan perbandingan agama. Usuluddin. Ya, usuluddin. Ada. Kalau itu dianggap sara atau menistakan agama yang lain, buat apa diadakan perbandingan agama itu? Tapi gini, Tat, mohon maaf, Tat. Yang saya tahu, Usuluddin yang di UIN itu kan hanya membandingkan. Iya. Tapi kan tidak ada yang berani bilang ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Itu hanya membandingkan saja, hanya memperlihatkan bedanya apa gitu. Betul. Ya, ya artinya beda dengan kristologi kan, Tat? beda. Nah. Walaupun hanya wacana seperti itu, artinya kan berarti kan ada teks-teks agama lain yang dipelajari. Ya. Gitu kan. Ya. Jadi kalau itu dianggap menista agama, ya udah bubarkan aja itu. UIN itu perbandingan agamanya gitu. Tapi kan sampai hari ini masih ada. Masih ada. Jadi, artinya seperti pertanyaan Ko Dondi tadi, ya kita kan tidak menistakan agama orang lain. Anda juga silakan ya membuka lembaran Al-Quran, tapi Anda harus punya ilmu. Jangan asal bunyi. Ya. Jangan karena kalau kita belajar Alkitab, saya pikir kan tidak banyak disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Karena Alkitab itu kan sudah ditranslate ke dalam berbagai macam bahasa, gitu kan? Sudah diterjemahkan. Tapi kalau Al-Quran, dia masih murni berbahasa Arab. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak bisa berbahasa Arab, mustahil bisa paham Al-Quran. Jadi Islam itu terbuka sebenarnya. Jadi orang-orang non-Muslim silakan dikaji. Saya kan sering ceramah ke Amerika, saya tahu di Harvard, kemudian di UCLA, di UC San Berkeley, bahkan di saya ke Montreal sana, McGill. Mereka juga belajar Al-Quran. Ya, di Harvard sana dikaji Al-Quran. Kita terbuka. Dan ada Islamic Studies di Barat, ada pelajaran perbandingan agama Islam, mereka orang-orang orientalis belajar Islam, itu terbuka. Islam itu terbuka dikaji, dan kita tidak mengatakan penistaan. Selagi tujuannya adalah untuk mengkaji secara keilmuan, tafadhol. Nah, kita juga begitu. Mengajarkan kristologi ini kita nggak boleh mengejek agama lain, tidak boleh, dilarang dalam Al-Quran. Karena Allah dengan tegas. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan sembahan agama lain. Kalau kamu ejek Tuhan mereka, nanti mereka akan mengejek Tuhan kamu. Lebih dahsyat lagi. Tanpa pengetahuan. Kan? Jadi nggak boleh mengejek. Nah, kalau saya menentang kalau ada orang-orang siapapun mengejek itu tidak boleh. Ya kan, itu menyalahi Quran. Betul. Tapi kalau kita bedah seperti Ko Dondi misalnya, ya bedah teks, boleh-boleh aja. Selagi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan. Selama ilmiah. Secara ilmiah, kenapa tidak? Selama ada dokumennya. Ada dokumennya dan bisa dipertanggungjawabkan, kenapa tidak? Dan kita bukan menistakan, bukan menjelekkan. Kita bicara keilmuan. Ini ada teksnya, Anda gimana memahami ini? Kan gitu. Kita kan balik bertanya gitu. Saya pikir enggak, itu bukan penistaan bagi saya. Saya punya pandangan juga begini, Ustaz. Ini juga saya dapat masukan dari guru-guru kita di MUI. Jadi kita kan tidak boleh menafsirkan kitab suci orang, ya kan? Setiap agama, setiap kitab suci itu kan punya tafsir masing-masing. Yang berhak menafsirkan Quran adalah ulama kita, ya, ahli tafsir kita. Yang berhak menafsirkan Bible juga pemuka agama Kristen. Tapi juga kita tidak boleh lupa yang berhak menafsirkan kitabnya orang Yahudi, ya Rabi Yahudi juga. Betul. Sekarang masalahnya kita sudah tahu ternyata mungkin 2/3 atau 3/4-nya kitab Kristen ini kan berasal dari kitabnya orang Yahudi. Betul. Yang ditafsirkan oleh Kristen menggunakan kacamata Kristen. Betul. Nah, jadi ketika kita sedang berbicara lintas agama yang berdasarkan teks, kita tetap tidak boleh lompat pagar lah kalau zaman sekarang istilahnya. Lompat pagar artinya kita menggunakan tafsir kita, tapi kita tidak mendasarkan kepada tafsirnya orang-orang yang punya otoritas gitu. Betul. Nah, jadi maksud saya setiap diskusi atau mungkin kajian yang lintas agama, kita tetap tidak boleh lompat pagar dengan mengambil tafsirnya orang lain menurut pandangan kita. Karena kita juga tidak mau Quran ditafsirkan oleh orang yang bukan Islam gitu kan. Nah, maksudnya gitu, Ustaz. Jadi kalau misalnya saya juga berdebat dengan pendeta, saya kan juga membawa tafsir dari pihak mereka juga. Saya juga membawa tafsir dari pihak Yahudi juga. Kalau misalnya ada perbedaan, nah tolong jelasin gitu aja. Itu yang saya lakukan gitu. Biarkan mereka menjelaskan. Biarkan mereka menjelaskan. Kalau ternyata tafsir mereka berbeda dengan tafsirnya Yahudi,
tapi ternyata mereka mengambil dari kitab Yahudi. Nah, terus bagaimana? Gitu. Betul. Benar. Iya kan? Benar. Kita tidak boleh seperti Kristen yang menafsirkan kitab suci orang menggunakan kacamata mereka. Betul. Gitu. Ya nggak bisa. Iya kan? Nah, kita sebenarnya juga mungkin kalau dipikir-pikir saja, ngapain sih kita bahas-bahas begitu ya? Iya. Kita terutama istilahnya saya dari Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, kenapa kita melakukan hal-hal seperti itu? Karena ternyata memang dari saudara-saudara kita yang Kristen masih banyak dan masih punya yang namanya program kristenisasi. Itu yang menjadi alasan utama kita masih bahas seperti itu. Saya mungkin ya, saya juga terinspirasi oleh dakwahnya Ustadz Nababan dulu ketika masih berdebat, ya kan? Karena dulu ketika saya masih kafir juga saya menonton debatnya Ustadz Nababan. Tetapi ketika saya sudah menjadi muslim, saya sudah tahu apa itu dakwah. Betul. Dan saya sudah bergabung dengan Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, yang mana di dalam Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini memang menempuh jalur perang pemikiran, Ustadz. Iya, betul. Kemudian qadarullah karena saya ditunjuk menjadi ketua Litbang dan saya diberi tugas untuk berdebat dengan para pendeta, tapi kan kita harus tahu untuk apa sih kita berdebat gitu kan. Iya. Ternyata tujuan kita berdebat itu adalah untuk melindungi akidah umat Islam kita. Betul. Juga, Ustaz. Nanti kalaupun misalnya dari hasil debat itu ada orang yang belum muslim menonton sama seperti saya dulu menonton video debatnya Ustadz Nababan mendapat hidayah, itu kan bonus saja itu. Benar. Itu udah izin dari Allah, bukan karena kita, Ustaz ya. Betul. Nah, kira-kira gitu saja. Iya, jadi gini kok. Setelah saya pelajari dan baca banyak buku-buku kitab agama lain, saya menyimpulkan di dunia ini dari sekian banyak agama, hanya ada 2 agama misi. Misi, hanya 2 agama misi. Iya. Yang pertama agama Kristen, yang kedua agama Islam. Iya, betul. Apa itu agama misi? Yaitu agama yang selalu ingin mengajak orang lain ke dalam agamanya. Iya, betul. Nah, saya lihat itu cuma 2 agama. Iya, betul. Jadi agama Kristen itu agama misi, Islam juga agama misi. Iya, betul. Dalilnya bisa kita baca dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, atau juga Injil Markus pasal 16 ayat 15. Iya. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi setiap umat Kristen berkewajiban mengajak orang lain yang belum Kristen masuk ke dalam agamanya. Sebagaimana Islam juga ternyata itu agama misi. Iya, betul. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi Rasul itu untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Untuk seluruh umat manusia dengan membawa berita gembira dan peringatan, kata Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah berdakwah menyelamatkan mereka masuk Islam. Jadi ternyata memang 2 agama ini sama-sama mempunyai misi memasukkan orang ke dalam agamanya. Jadi bukan cuma Kristen, Islam juga berkewajiban, kan begitu. Nah, hanya saja dalam prakteknya memang kita tidak boleh melanggar rambu-rambu. Artinya silahkan Anda berdakwah, tapi tidak boleh membujuk-bujuk orang pindah agama. Islam melarang itu. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Jadi kita tidak boleh mengiming-iming, apalagi mengintimidasi orang pindah agama. Tidak boleh. Kenapa? Karena agama itu adalah masalah pribadi, ya kan? Tidak boleh dipaksakan, karena manusia lain itu merdeka, bebas, gitu kan? Nah, sebenarnya kita juga tidak punya otoritas melarang mereka. Oh, kamu tidak boleh melakukan kristenisasi, sebab itu adalah perintah agama dia. Nah, sebagaimana mereka juga nggak boleh melarang kita melakukan islamisasi, kan itu perintah agama kita juga. Nah, tinggal di lapangan bagaimana? Harus kita patuhi rambu-rambu. Nah, kan gitu. Anda tidak boleh dong membujuk-bujuk orang masuk agama Anda, kami juga nggak boleh. Ya, kita sama-sama misi nih. Anda agama misi, kami juga agama misi. Tapi ayo kita kompetisi, tapi cara sehat, kan begitu. Nah, dalam prakteknya orang tanya saya, Ustadz, mana lebih banyak orang yang murtad daripada orang yang masuk Islam? Saya bilang, saya berani jamin, jauh lebih banyak orang yang masuk Islam daripada orang yang murtad. Saya bisa jamin. Buktinya apa?
Kalau antum ke barat, Amerika, Eropa sudah keliling. Ya. Gitu kan? Kalau antum ke sana, maaf, rumah ibadah mereka sudah rata-rata sudah ditutup. Banyak kosong. Sudah kosong. Ya. Dijual. Umatnya sudah banyak menjadi agnostik. Ateis juga ya. Ya, ada yang jadi ateis, tapi paling banyak agnostik. Apa itu agnostik? Mereka masih percaya kepada Tuhan, tapi nggak percaya sama agama lagi. Dan sebagian mereka ada yang masuk Islam. Nah, sementara di Barat, Islam itu berkembang begitu pesat. Di Amerika itu, di Kanada, di Eropa itu, saya kebetulan sudah mengunjungi 3 tempat suci agama. Saya sudah pernah ke Vatikan. Saya sudah 2 kali ke Yerusalem, saya sudah berkali-kali ke Mekah. Jadi 3 tempat suci agama samawi ini udah saya kunjungi semua. Dan ada perbandingan bagi saya. Artinya saya lihat dengan mata kepala saya bagaimana sekarang di Barat, di Eropa itu terjadi yang namanya as-sahwa al-islami al-kubro. Kebangkitan Islam secara besar-besaran. Hampir tiap hari orang masuk Islam. Jadi silahkan mereka menjalankan misinya, kita juga menjalankan misi kita. Tapi jangan melanggar rambu-rambu tadi. Nah gitu kok. Mohon maaf, Tat. Ya, kok. Kalau yang disebut Ustadz dengan rambu-rambu itu adalah yang disebut dengan keputusan bersama 2 menteri. Betul. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Nomor 1 tahun 79 yang melarang orang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Jadi kita juga tidak boleh istilahnya mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Mereka juga tidak boleh, tetapi di lapangan kan kita lihat sendiri. Nggak bisa. Nah, nggak bisa. Masih banyak pelanggaran seperti yang saya tahu dan yang kami tahu dan banyak sekali buktinya, memang dari kalangan Kristen sendiri itu banyak melanggar keputusan bersama itu. Dan yang saya baca juga memang sebelum keputusan bersama itu dikeluarkan itu memang banyak diprotes oleh kalangan mereka sebelum diberlakukan gitu loh. Jadi memang ya walaupun kalau tadi Ustadz menyebutkan Matius 28:19, Markus 16:15, walaupun saya juga bisa buktikan itu ayat atau yang teks yang tidak otentik gitu atau ayat sisipan atau apapun saya bisa buktikan, tetapi itu memang yang mereka pakai. Faktanya itu mereka pakai. Yang mereka pakai untuk mereka melakukan kristenisasi. Betul. Jadi ya kita seharusnya beragama dengan dewasa ya Ustaz ya. Betul bahwa agama kita juga agama misi, agama mereka juga agama misi, kita melakukan misi kita masing-masing. Tetapi jangan sampai melanggar aturan yang sudah dibuat pemerintah. Kan gitu Ustaz ya. Ketika ada orang mau masuk Islam ya kita hanya bisa bantu. Tapi kita tidak boleh mengintimidasi tadi seperti kata Ustaz Baban ya. Nah, kita lanjut dengan yang di Barat nih Ustaz ya. Di Barat ini kan Ustaz sudah melihat sendiri tempat-tempat agama, 3 agama suci 3 agama yang besar di dunia. Tadi Ustaz udah bilang banyak gereja di sana yang kosong dan dijual gitu ya. Dan banyak dijadikan masjid. Banyak jadi masjid. Ada yang jadi diskotik juga gitu ya. Jadi saya mau cerita kok. Orang Indonesia saja di Amerika sama di Kanada. Kita sudah punya kalau tidak 5-6 bekas gereja di masjid. Pertama. Kita sekarang ini ada pengusaha Indonesia. Saya mau sebutkan namanya. Itu beli gereja di LA. Besar, dibeli, dijadikan masjid, dikasih nama Masjid At-Thohir. Masya Allah. Karena orang tuanya ada namanya Thohir. Paham lah ya? Masjid At-Thohir. Nah, kemudian di Houston, di Texas States, kita di sana beli juga rumah ibadah mereka, dijadikan masjid namanya Istiqlal. Kemudian di Washington DC, gabungan 3 state, Washington DC, Maryland, Virginia, juga beli bekas rumah ibadah mereka, dijadikan masjid namanya Imam Center. Kemudian di California ada satu kota namanya San Bernardino, bekas rumah ibadah mereka juga dijadikan Masjid At-Taqwa. Kemudian baru-baru ini Ustadz Adi Hidayat juga ada beli rumah ibadah mereka di Toronto, dijadikan nama Masjid Istiqlal. Nah, itu baru orang Indonesia kok. Dan itu bekas rumah ibadah mereka dan masih asli. Saya bisa tunjukkan fotonya kok, masih ada salibnya juga, masih ada. Gitu saya juga ada teman Ustadz di Amerika, di Philadelphia kalau nggak salah. Siapa namanya? Namanya Bang Irfan, Irfan ya? Ya, ini teman saya, subscriber saya. Dia bangga banget ketika dia Jumatan, dia tunjukkan foto dan videonya. Doni, ini bekas gereja katanya. Masya Allah. Alhamdulillah kok, kalau orang-orang Indonesia di Amerika yang memang orang pengajian itu pasti kenal sama saya lah. Karena sudah keliling, hampir 40 state saya keliling di Amerika itu tiap tahun itu gitu kan. Jadi saya lihat dengan mata kepala bagaimana kebangkitan Islam di sana itu baru orang Indonesia kok. Belum lagi orang-orang yang dari Middle East, belum lagi dari kalau kita pergi ke Manhattan, itu di pusat kota New York itu,
Antum coba antum keliling di segitiga emas Jakarta, Sudirman, Tamrin, Kuningan, Gatsu. Coba hitung ada berapa buah masjid yang betul-betul masjid. Itu masih kalah di Jakarta dibanding Manhattan. Malah lebih banyak sana. Banyak. Di Manhattan itu saya hitung belasan masjid yang betul-betul masjid. Masya Allah. Kalau di Sudirman, Tamrin kan ya kantor yang dijadikan basement, gitu kan? Bukan betul-betul masjid. Kalau di sana benar-benar masjid, bukan kantor. Masjid ada semua masjid. Itu belasan. Jadi di Manhattan lebih banyak masjid daripada di segitiga emas Jakarta. Masya Allah. Iya. Nah kalau Ustaz Nababan sendiri pernah nggak beli masjid di Indonesia? Belum pernah saya. Kok beli masjid? Beli gereja, belum pernah. jadi masjid itu? Itu Kohan yang pernah. Sama saya. Iya. Saya belum pernah. Karena belum ada yang nawarin sama saya. Belum benar. Nanti kalau ada kita sama-sama patungan. Boleh ya? kita, senang kita. Kita patungan ya? Iya, patungan kita. Iya. Alhamdulillah ya. Kalau memang dijual ya, kita kalau cari. dijual, Ada yang minta ya kita beli. Gitu. Iya, ya kita bantu lah ya. Kita bantu. Kalau ada yang butuh bantuan kita beli gitu ya. Iya, betul. Ya. Nanti ya Ustaz ya kalau ada info ya. Iya. Jadi ini terjadi kebangkitan itu kan ya. Jadi nggak apa-apa kok, artinya begini. Dua agama ini agama misi. Ya, tinggal bagaimana di lapangan ya harus mematuhi aturan-aturan itu, rambu-rambu tadi gitu kan. Nah, kalau kita dilarang. Islam keras, tidak boleh mengejek, tidak boleh memaksa, tidak boleh mengiming-iming orang pindah agama, tidak boleh itu. Dan kebanyakan orang yang pindah agama siapa? Ya kayak kodon deh lah, orang-orang intelek gitu kan. Ya itu kebanyakan yang begitu karena belajar, karena melihat, menganalisa gitu. Apalagi di Barat, di Barat pasti bukan orang-orang gembel, orang-orang yang berilmu yang masih. Saya juga punya salah satu subscriber Ustaz di Italia. Dia cerita sama saya, sekarang banyak sekali makan, katanya udah banyak lah sekali lah di Italia. Orang-orang warga negara Italia yang sudah menjadi ateis atau agnostik. Tadi seperti Ustadz bilang ya. Ya, saya udah ke sana juga saya. Gereja di sana katanya sekarang masih ada yang datang, tapi kebanyakan orang tua dan imigran katanya. Betul. Benar. Jadi orang-orang sana sudah mungkin juga dulu pernah sempat terjadi protes ketika mereka protes ke Vatikan karena mereka kan dipotong penghasilannya kan. Betul. Ke Vatikan kan. Iya, benar. Nah, karena mungkin itu juga walaupun sekarang sudah tidak diwajibkan tapi sudah kadung mungkin ya. Iya, betul. Dan juga orang-orang juga sudah mungkin bisa mulai berpikir lah. Ya, kita bukannya mau mempromosikan atau bagaimana, tetapi akhirnya Islam bisa dilihat sendiri sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Betul. Gitu. Jadi dan juga agama yang logis. Iya. Orang Barat kan sukanya logis-logis, Ustaz. Betul. Ya. Jadi ketika mereka melihat Islam kok ini ada satu aturan yang mengatur manusia dari mulai dia lahir sampai dia mati. Dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur gitu ya. Iya, betul. Semua aturannya ada ternyata di Islam ya. Benar, diatur semua. Nah, jadi alhamdulillah hal-hal seperti itu kan yang bisa kita tunjukkan. Benar. Jadi kan umat Islam atau muslimnya ini yang menjadi cerminan Islam gitu Ustaz. Betul. Kalau penceramah-penceramah seperti Ustaz Nababan, ya ini hanya yang boosting aja lah, boosting. Tetapi yang menjadi cerminan Islam di lapangan di masyarakat kan muslimnya aja, muslimnya. Islam itu ya. Jangan sampai kita muslim dipandang orang atau diobservasi sama orang, terus kita tidak menggambarkan Islam. Betul. Itu yang salah kita saja. Saya sering bikin analogi ini kok. Iya. Orang non muslim melihat agama Islam ini persis seperti anak kecil lihat durian. Anak kecil lihat durian? Gimana Ustaz? Itu anak kecil, ya katakan umur 4-5 tahun itu kan, lihat durian kan takut lihat duriannya kok. Ya kan, ketakutan lihat durian itu, tajam-tajam. Tapi begitu dibelah isinya, dikasih makan anak itu bukan cuma suka, doyan. Ketagihan terus, gitu kan? Jadi orang non muslim pun Islam gitu kok. Dari luar mereka melihat Islam itu casingnya itu menakutkan, seram, ekstremis, macam-macam lah, irhab, macam-macam itu ya kan, teroris. Dari luar mereka melihat itu. Kenapa? Di framing dengan televisi, media barat itu ya, mainstream gitu kan. Fitnah lah ya. Gitu. Tapi begitu mereka bedah isinya, waduh, mereka ketagihan kok. Tuh. Kayak anak kecil tadi melihat durian. Tapi gini juga Ustaz, ini kan kita beberapa waktu yang lalu ini kan dari mungkin udah 10 tahun, mungkin 15 tahun atau 20 tahun yang lalu kita sudah mulai mendengar apa yang disebut dengan Islamofobia. Betul. Betul ya? Iya. Jadi Islam di mana-mana kan memang difitnah. Betul. Kenapa kita dengarnya hanya Islamofobia? Kenapa kita tidak pernah mendengar Christianityfobia gitu? Iya, betul. Iya kan? Kenapa cuma Islam? Nah, itu juga karena mungkin mereka yang punya media mainstream itu. Iya. Mereka kuasai itu. Iya. Jadi kan memang banyak sekali fitnah-fitnah tentang Islam di media-media. Saya pernah membaca sebuah lembaga di Amerika ya kalau nggak salah ya. Iya. Disingkat itu CAIR. Saya lupa singkatannya apa ya. Jadi lembaga CAIR ini yang
mereka membuat laporan tentang kegiatan yang apa namanya, yang membuat Islamofobia itu selalu diangkat gitu. Dan ini butuh dana yang tidak sedikit, Ustaz. Iya. Dana ini kalau nggak salah yang pernah kemarin saya baca itu sampai 1,5 miliar Dolar. Ustaz, ya. Bukan rupiah loh. Masya Allah. Dolar, Ustaz. Itu sampai 2014 tuh kalau nggak salah tuh. Masya Allah. Jadi sampai segitu banyaknya, yang di belakang itu puluhan organisasi yang mendukung kegiatan untuk Islamofobia itu. Iya. Sampai dana yang dikeluarkan sampai 1,5 miliar dolar. Bayangin. Jadi mereka nggak main-main gitu ya untuk memframing Islam gitu. Sebenarnya kalau kita ngeliat lagi kan dunia ini kan seperti terbelah dua. Betul. Yang satu belahan Islam, satu belahan bukan Islam. Yang bukan Islam ini mempunyai kepentingan, mungkin bisnis, mungkin budaya, mungkin apa ya, modernisasi, mungkin apapun lah. Melalui jalan apa tadi? Bisa film, bisa food, bisa fashion, bisa freedom, bisa feminisme. Kan ini semua yang menjadi racun-racun kita gitu, Ustaz. Betul. Kan cuman umat Islam dari mulai keluarga yang menjaga keluarganya tidak keluar dari moral Islam gitu. Betul. Karena kepentingan-kepentingan ini melihat Islam sebagai bangsa yang besar gitu. Makanya bagaimana caranya supaya kepentingan mereka masuk kepada umat Islam. Mungkin itu juga gitu ya yang menyebabkan adanya Islamofobia. Betul. Gitu Jadi ya, begini kok, apa namanya? Islamofobia itu kan bukan baru kemarin. Ya. Dari zaman Nabi kan sudah ada. Bahwa orang tidak senang dengan Islam, segala macam cara dilakukan, bahkan berpura-pura masuk Islam. Ya. Seperti Abdullah bin Sabah misalnya, itu banyaklah dalam sejarah itu. Ya mungkin mulai ramai kembali dihidupkan Islamofobia ini ketika terjadi 9/11 itulah, tahun 2001 gitu kan. Nah, tapi begini, Allah mengatakan dalam Al-Quran, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Saya kalau nonton TV di barat, di Amerika itu, waduh itu ganti-ganti channel saya lihat itu, rata-rata itu siarannya, beritanya itu yang menjelekkan Islam. Tiap hari. Tiap hari di framing Islam itu jelek, gitu kan? Tapi yang saya tidak habis pikir, hampir tiap hari pula orang masuk Islam di sana. Jadi ini kebenaran janji Allah, kok ya? Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahim. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Islam ini dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan mereka, dengan berbagai propaganda mereka. Mereka mengatakan Islam ini teroris segala macam itu, tapi berhasilkah misi itu? Tidak. Wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Justru cahaya Islam itu kata Allah dibuat semakin terang benderang di mana-mana. Yang ditandai orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Coba lo kok 2 tahun belakangan ini, itu yang namanya di Times Square di New York itu, di Times Square itu, di tempat terbuka kayak alun-alun gitu, diadakan sholat tarawih berjamaah, dikawal tentara kok. Saya nonton. Masya Allah, saya nangis kok kalau lihat itu kok. Artinya ini tidak berhasil misi mereka. Biarkan mereka. Namanya Islamofobia itu bukan hal yang baru. Iya kan? Bahkan saya pernah masuk ke dalam perkuliahan orang orientalis gurunya di Chicago. Ya, ada orang Madura yang kuliah ngambil postdoktoral di sana di Chicago University itu. Saya dikenalkan dengan profesornya, saya dibawa ke dalam ruangan kelas, ada fotonya saya. Ya, saya dibawa ke dalam itu, saya mendengarkan bagaimana dia seorang orientalis, orang barat yang belajar ketimuran, belajar agamanya, belajar bahasanya, belajar adat istiadatnya, belajar kebudayaan, semua dipelajarinya. Oh dia ngajar itu, tapi mahasiswa itu orang-orang Islam. Waduh luar biasa, bahasa Arabnya luar biasa. Saya sama dia ngobrol bahasa Arab, luar biasa kok. Begitulah mereka mencuci untuk melakukan brainwash itu kepada umat Islam. Tapi dalam pikiran saya benar sekali, sadaqallahul azim. Sungguh benar kata Allah dalam Al-Quran itu, apapun upaya mereka menghancurkan Islam itu gagal. Maka Allah katakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad ke tengah-tengah umat ini dengan membawa petunjuk berupa Al-Qur'an wa dinil haq, dan agama yang benar yaitu agama Islam. Tujuannya apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, supaya dengan agama Islam, dengan Al-Qur'an itu dimenangkan terhadap semua agama, semua ajaran, semua sistem kehidupan. Ya, walaupun mereka tidak suka kata Allah. Jadi Islam ini sampai kapanpun mereka perangi tidak akan
pudar, tidak akan padam. Yang ada sekarang itu Islam dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin bangkit. Masya Allah. Luar biasa Masya Allah. Islam itu. Ya. Saya lihat dengan mata kepala. Di barat itu bagaimana, Masya Allah. Kalau antum pergi ke Niagara Falls di Kanada itu di Niagara Falls sebagai tempat wisata, ya, di tempat wisata itu berdiri Islamic Center besar. Padahal itu bukan negara Islam. Kenapa bukan Church Center saja dibangun di situ? Nah, inilah kebangkitan yang luar biasa di barat hari ini. Masya Jadi Allah. saya kebetulan bukan asal ngomong kok ya. Saya punya pengalaman jalan-jalan. Ustaz udah lihat sendiri ya? Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, Masya Allah, bahwa di barat hanya terjadi kebangkitan Islam besar-besaran ini. Masya Allah ya. Ini yang menguatkan kita juga. Supaya karena kita merasakan begini, Ustaz. Kita di Indonesia adalah negara yang punya penduduk Muslim terbesar di dunia. Betul kok. Mungkin sekarang udah disalib sama Pakistan, mungkin betul ya. Tetapi kita mayoritas kadang-kadang seperti merasa kayak minoritas, kadang-kadang gitu. Karena ada upaya-upaya seperti itu tadi. Dalam jumlah aja kita mayoritas. Kualitas kita jauh. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua masih tetap istiqomah. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap semangat Ya Rabb. di dalam kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Amin. Karena kalau Muslimnya berantem mulu, terus kapan kuatnya gitu Islamnya gitu. Betul sekali, kok. Dan itu mudah sekali dipecah belah kalau kita tidak berukhuwah gitu. Betul, kok. Nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Nababan obrolannya hari ini ya, walaupun ini jam-jamnya ngantuk, tapi dengerin cerita Ustaz Nababan jadi nggak ngantuk di sana. Alhamdulillah. Saya juga berterima kasih kepada Ustaz Nababan yang sudah menerima kami ya dari tim Geraha Mu'alaf, YPM Tauhid, juga dari tim Ngaji Cerdas nih, Masya Allah. Juga buat para pemirsa Anaba TV, mudah-mudahan channel ini tetap berkembang, tetap menyebarkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Juga untuk pondok pesantren, pondok modern Darul Ilmi Indonesia, juga Mu'alaf Center Anaba ya, mohon maaf. Tetap semuanya bisa dikelola dengan baik oleh Ustaz Nababan ya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih para pemirsa. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu dengan topik-topik yang tidak kalah menarik ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Terima kasih banyak. Aduh, nggak terasa nih, 1 jam ya? 1 jam ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah
support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.